Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najude Oka dengan NIM 2312555 dari MPI 3B. Yang saya hormati Ibu Dr. Hernanelis MPD selaku dosen mata kuliah Perencanaan Pendidikan. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perencanaan pendidikan. Di tingkat pusat itu mengatur kebijakan nasional, standar pendidikan, dan alokasi anggaran. Contohnya penetapan kurikulum nasional. Yang kedua itu ada program pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan. Yang kedua ada di tingkat provinsi. Perencanaan pendidikan di tingkat provinsi itu menyesuaikan kebijakan nasional dengan kondisi lokal, pengawasan dan evaluasi pendidikan, serta juga pembinaan terhadap kabupaten atau kotanya. Contohnya itu ada program pengembangan guru dan pelatihan bagi kepala sekolah. Yang ketiga itu ada di tingkat kabupaten atau kota. Di tingkat kabupaten atau kota ini, perencanaan pendidikan itu mengelola pendidikan di berbagai daerah. Contohnya itu seperti memfasilitasi pengembangan sekolah dan melaksanakan kebijakan pemerintah daerah. Ada pula contohnya seperti pengembangan program pendidikan daerah dan peningkatan kualitas SDM di sekolah-sekolah. Yang keempat itu ada tingkat kecamatan. Di tingkat kecamatan itu memfasilitasi koordinasi antara sekolah-sekolah dalam kecamatan dan melakukan pengawasan implementasi kebijakan lokal. Contohnya itu dalam perencanaan pendidikan tingkat kecamatan ada pembinaan guru dan pemantauan proses belajar mengajar. Ada juga di tingkat desa. Di tingkat desa, perencanaan pendidikan itu memberikan dukungan untuk pendidikan dasar dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Contohnya seperti mengadakan pertemuan dengan orang tua supaya meningkatkan kerjasama dalam pendidikan anak. Yang terakhir ada di tingkat sekolah. Di tingkat sekolah, perencanaan pendidikan itu merencanakan kegiatan pembelajaran, pengembangan kurikulum di tingkat sekolah, serta melakukan kegiatan ekstrakurikuler. Contohnya itu pengembangan rencana tahunan pembelajaran dan program peningkatan minat baca siswa. Ada juga tujuan dan manfaat perencanaan pendidikan. Ada tujuan perencanaan pendidikan. Yang pertama itu menciptakan kerangka kerja yang jelas untuk mengembangkan pendidikan. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan pendidikan dan sumber daya yang diperlukan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya pendidikan. Ada juga manfaat perencanaan pendidikan. Yang pertama, itu perencanaan pendidikan itu dapat memastikan bahwa setiap tingkat pendidikan dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat. Yang kedua, dapat meningkatkan kualitas pendidikan tersebut melalui pengembangan kurikulum dan pelatihan guru. Yang ketiga itu ada menghasilkan sistem pendidikan yang lebih responsif terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Dalam konteks pendidikan itu ada perencanaan pendidikan dan dalam membandingkan perencanaan pendidikan nasional, regional, lokal, dan pengembangan.
Perencanaan pendidikan nasional itu cangkupannya menetapkan kebijakan dan standar pendidikan di seluruh negara dengan tujuan menyusun kurikulum nasional, kebijakan akreditasi, dan strategi peningkatan kualitas pendidikan. Contohnya itu ada kurikulum nasional, rencana strategis pendidikan nasional. Ada juga perencanaan pendidikan regional yang cangkupannya menyesuaikan dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan nasional sesuai kebutuhan spesifik regional dengan tujuan menyusun rencana yang mencerminkan kebutuhan dan tantangan pendidikan di wilayah tertentu. Yang termasuk itu perencanaan pendidikan regional itu pelatihan guru dan pengembangan fasilitas. Contohnya itu ada rencana pengembangan pendidikan di daerah atau provinsi. Yang ketiga, perencanaan pendidikan lokal yang cangkupannya itu lebih berfokus kepada implementasi kebijakan dan sebuah program pendidikan di tingkat sekolah atau komunitas dengan tujuannya menyusun rencana operasional untuk mengelolakan sekolah, mengembangkan kurikulum lokal, inisiatif khusus yang relevan. Contohnya seperti rencana pembangunan sekolah, program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah. Adapun arti perencanaan pendidikan itu sendiri itu adalah proses merancang dan mengorganisasi berbagai elemen dalam sistem pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Itu tuh mencangkup kayak tujuan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan. Perencanaan pendidikan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien, kebijakan dengan efektif, dan kebutuhan peserta didik serta masyarakat dipenuhi. Ada jenis-jenis perencanaan pendidikan dan contohnya ada pertama perencanaan pendidikan nasional yang artinya itu dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengarahkan kebijakan pendidikan di seluruh negara. Contohnya itu ada kurikulum nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan pada kurikulum 2013 yang digunakan di seluruh sekolah untuk memastikan bahwa semua siswanya mendapatkan standar pendidikan yang sama. Kalau pendidikan regional itu artinya perencanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi spesifik dari suatu wilayah atau provinsi. Programnya contohnya itu pelatihan khusus dibuat guru di wilayah tertentu. Yang ketiga ada perencanaan pendidikan lokal. Artinya itu perencanaan ini dilakukan oleh tingkat sekolah atau komunitas untuk memenuhi kebutuhan spesifik. Ini mengenai perencanaan terpadu, komprehensif, dan strategis dalam pendidikannya, serta pentingnya perencanaan dan contoh penerapannya. Ada mengelompokkan perencanaan terpadu. Perencanaan terpadu itu perencanaan yang melibatkan koordinasi antara berbagai elemen atau aspek dalam sistem pendidikan untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan ini harus berfungsi secara sinergis dan saling terkait. Contohnya itu ada integrasi antara kurikulum nasional dengan program pelatihan guru dan mengembangkan fasilitas sekolah. Misalnya, sebuah sekolah itu ada merencanakan penerapan kurikulum baru. Sekaligus itu dapat melatih guru-guru dan menyesuaikan fasilitas untuk mendukung kurikulum dari tersebut. Ada juga perencanaan komprehensif. Perencanaan ini tuh perencanaan yang mencangkup seluruh aspek pendidikan serta menyeluruh. Ini melibatkan semua dimensi yang relevan, kebijakan, kurikulum, pengelolaan sumber daya hingga evaluasinya. Contohnya itu ada perencanaan strategi sekolah yang tidak hanya mencangkup pengembangan kurikulum, tapi juga meliputi tentang keuangan, manajemen staf, dan evaluasi hasil belajar siswa. Ada juga perencanaan strategis. Perencanaan strategis ini artinya perencanaan jangka panjang yang berfokus pada pencapaian dengan tujuan besar dan visi pendidikan dengan menetapkan prioritas atau tujuan dan strategi untuk mencapainya. Contohnya itu adalah
menetapkan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam jangka waktu tertentu dengan strategi seperti reformasi kurikulum, peningkatan infrastruktur, dan pelatihan guru. Ada pentingnya perencanaan dalam pendidikan. Yang pertama itu dapat mengoptimalkan sumber daya. Ada mencapai tujuan pendidikan. Mengoptimalkan sumber daya itu perencanaan membantu dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien, memastikan bahwa anggaran waktu dan tenaga kerja digunakan dengan optimal. Ada mencapai tujuan pendidikan. Tujuan ini dengan perencanaan yang baik, tujuan pendidikan dapat dicapai secara sistematis baik dalam hal kualitas pendidikan, pembelajaran, pengembangan siswa, maupun peningkatan fasilitas. Ada menangani tantangan. Perencanaan ini memungkinkan identifikasi seperti tantangan yang mungkin dihadapi, kayak kekurangan dana atau masalah dalam pelaksanaan kurikulumnya. Ada koordinasi dan sinergi. Ini memastikan bahwa pendidikan bekerja secara efektif dari kebijakan tingkat pusat hingga pelaksanaannya di lapangan. Ada evaluasi dan penyesuaian. Evaluasi ini berkala terhadap pencapaian dan penyesuaian strategi rencana tersebut. Perencanaan terpadu itu contohnya sebuah sekolah yang meluncurkan sebuah program pendidikan kayak engineering dan matematik dengan mengintegrasikan kurikulum yang sesuai dan menyediakan juga pelatihan bagi guru dan memfasilitasi laboratorium sains secara bersamaan. Ada perencanaan komprehensif. Contohnya itu sekolah menyiapkan rencana pembangunan sekolah atau RPS yang mencakup perencanaan kurikulum, pengembangan profesi, perbaikan fasilitas, serta program-program dari ekstrakurikulernya. RPS ini juga mencakup strategi untuk meningkatkan keterlibatan orang tua dan komunitas dalam sebuah pendidikan. Ada perencanaan strategis. Contohnya itu kayak pemerintah daerah itu mengembangkan rencana strategis pendidikan daerah untuk periode 5 tahun yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan. Ada membangun infrastruktur sekolah, meningkatkan kesejahteraan guru. Dengan memahami menerapkan berbagai jenis perencanaan ini dan juga mengetahui pentingnya perencanaan dalam pendidikan, kita dapat memastikan bahwa sistem pendidikan itu berfungsi secara efektif dan mampu memenuhi kebutuhan peserta didik serta masyarakat secara lebih baik.